ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah salat Jumat Masjid Yerusalem yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada momentum yang mulia ini, mari kita senantiasa meningkatkan dan menguatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kewajiban khatib menyampaikan wasiat takwa ini bukan hanya menggugurkan rukun khutbah, namun harus mampu kita aplikasikan dalam kehidupan di dunia, karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal dalam mengarungi kehidupan yang tidak abadi ini. Akhiratlah yang menjadi tempat abadi dan terbaik bagi kita, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Surat Al-Ahzab ayat 17. Pada kesempatan ini, di mana kita masih diberikan kenikmatan yang terus mengiringi tarikan nafas kita, sudah menjadi keniscayaan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Dan di antara nikmat yang kita rasakan tanpa ikut berjuang meraihnya adalah nikmat kemerdekaan di negeri tercinta ini. Kemerdekaan menjadi sebab kita bisa beraktivitas dan beribadah dengan tenang dan khusyuk. Kemerdekaan menjadikan kita jauh dari rasa takut sehingga mampu menjalankan roda kehidupan dengan lebih baik. Nikmat kemerdekaan ini merupakan buah manis dari perjuangan orang tua kita, pejuang kita, para pendahulu kita, termasuk di dalamnya berkat perjuangan para ulama dan santri. Mereka adalah elemen yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah kemerdekaan Indonesia dari belenggu penjajah. Oleh karena itu, sangat tepat sekali pemerintah memberikan penghargaan sekaligus menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri sebagai bukti pengakuan pemerintah atas perjuangan para santri dan ulama pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Penetapan Hari Santri, keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 ini berdasarkan sejarah Belanda membonceng negara tentara sekutu Inggris hendak kembali menduduki Indonesia dalam agresi militer Belanda II pasca kekalahan Jepang oleh sekutu. Sejarah ini penting kita ketahui untuk menjadi bagian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melupakan sejarah hingga kita tidak bisa bersyukur. Allah telah mengingatkan bahwa kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat. Sebaliknya, jika kita tidak pandai bersyukur, maka
kita tinggal menunggu azabnya yang sangat pedih. Artinya, jangan kita lupa sejarah sehingga kenikmatan kemerdekaan ini akan dihilangkan dari bumi pertiwi Indonesia. Summa na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, kita harus ingat ayat Al-Quran yang melandasi prinsip syukur dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'addada rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Artinya, ingatlah juga tak kala Tuhanmu kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat pada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Jamaah salat Jumat Masjid Darussalam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu ingat bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Dalam menjaga kemerdekaan tersebut, para ulama dan santri juga menyiapkan diri jika ada pihak-pihak yang akan merebutnya kembali. Nyatanya hal itu terjadi karena Indonesia menghadapi agresi Belanda kuat. Di saat itulah para pemuda Indonesia melalui Laskar Hizbullah dan lain-lain sudah siap menghadapi perang dengan tentara sekutu. Pertempuran mencapai puncaknya di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang saat itu diresmikan menjadi Hari Pahlawan Nasional. Momen tersebut tidak terlepas dari dicetusnya fatwa revolusi Jihad NU oleh Kiai Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Resolusi Jihad Kiai Hasyim Asy'ari menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda kedua yang membentuk sekutu Jepang. Resolusi jihad berdampak besar dan menjadi penyemangat para santri dan masyarakat untuk ikut dalam pertempuran 10 November 1945. Bukan hanya di Jawa Timur saja, di berbagai daerah juga dilakukan perlawanan oleh para santri terhadap penjajah seperti masyarakat di Semarang yang mengadakan perlawanan ketika tentara sekutu memasuki kota Jawa Tengah waktu itu. Dari proses perjuangan inilah akhirnya Allah memberikan kemudahan kepada bangsa Indonesia untuk kembali meraih kemerdekaan. Masa-masa sulit yang dihadapi berganti dengan kemudahan. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kemudahan dan kenikmatan yang sudah ada dalam genggaman kita saat ini harus benar-benar kita pegang kuat, dengan salah satunya meningkatkan kecintaan kita kepada tanah air. Kiai Hasyim Asy'ari sendiri telah menegaskan dalam sebuah makalah yang sangat populer, yakni hubbul watan minal iman, yakni mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman, yakni cinta tanah air atau nasionalisme merupakan sebagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan kepada tanah air juga dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 3 halaman 23, yang artinya ketika Rasulullah hendak datang dari bepergian, beliau mempercepat jalannya kendaraan yang ditunggangi setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sangat sampai menggerak-gerakan binatang yang dikendarainya tersebut. Semua itu dilakukan bentuk kecintaan beliau terhadap tanah airnya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat Masjid Darussalam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan mulia ini, mari kita senantiasa berterima kasih kepada ulama dan santri yang telah menjadi syuhada dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Mari teladani perjuangan mereka yang terbukti dalam sejarah menjadi bagian penting dalam mengobarkan semangat berjuang mengusir penjajah dari negeri Indonesia. Jasa mereka menjadikan bangsa Indonesia menikmati manis dan nikmatnya udara kemerdekaan sehingga bisa beraktivitas dengan beribadah dan nyaman, khusus saat ini yang kita rasakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Artinya, bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita menjadikan momen hari Sabtu ini menjadi pelajaran buat kita semua, generasi anak-anak kita. Jangan lupakan sejarah, jangan lupa ngaji, jangan lupa beribadah, dan tanamkan kepada anak-anak kita mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu wal ghafurur rahim.